Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi kuliah subuh kita pada pagi hari ini yaitu Ustaz Dr. Muhammad Raqib Jamali MA. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya Pak Imam. Allah. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung, yang menciptakan langit dan bumi beserta kedua isinya, dan telah menciptakan waktu subuh untuk kita beribadah dan untuk berusaha. Semoga kita mendapat limpahan karunia darinya. Salawat dan salam kepada junjungan revolusi alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji kita pada pagi hari ini tentang isbal jenggot, janggut, isbal janggut dan isbal celana. Jadi kalau janggut isbal itu lebih dari segenggam, isbal itu artinya berlebihan. Lihatlah raja-raja Arab, pangeran-pangeran Arab, tidak ada yang sampai segenggam jenggotnya. Jadi janggut juga nggak boleh terlalu panjang. Isbal, kalau isbal itu bisa masuk neraka, nggak boleh. Kalau celana kaki celana, kok celana kaki, terbalik. Kalau kaki celana isbalnya itu melewati mata kaki. Keduanya itu tidak boleh. Jadi ada janggut bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawanya jenggot. Kalau bahasa Inggrisnya janggui. Itu bahasa barat bahagian Sumatera. Bahasa janggui tidak boleh lebih dari satu genggam. Jadi kalau lewat dari satu genggam potong. Begitu menurut Ibnu Bas, mufti Mekah yang ahli hadis dan ahli tafsir, tapi beliau sudah almarhum. Beda dengan Nasruddin Albani, katanya kalau lebih-lebih sedikit dari segenggam apa-apalah jenggotnya. Kalau celana cingkrangnya pas betul mata kaki pun nggak apa. Jadi ada sedikit bedanya, padahal dia sama-sama orang Wahabi dua-duanya, baik itu bin Bas maupun Albani. Nah sekarang kita lihat hadisnya, hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar
Abu Bakar dapat pesan dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, kok celanamu tidak cingkrang? Kok lebih dari mata kaki? Faqala, maka berkata Rasulullah kepada Abu Bakar, innaka lasta, innaka sesungguhnya engkau, lasta tidaklah engkau. Dua kali engkau nya. Ta artinya engkau, ka engkau juga. Tasna'u zalika. Tasna'u ini fi'il mudhari', tanya itu engkau juga. Engkau berbuat demikian. Orang tidak ada lewat dari mata kaki celananya. Abu Bakar lewat. Jadi kata Rasulullah, innaka lasta tasna'u dzalik. Sesungguhnya engkau berbuat hal yang demikian, huyala, engkau tidaklah dalam keadaan sombong. Jadi orang Arab kalau dia sombong, dia lebihkan pakaiannya sampai terinjak oleh sendal. Kan tak indah dipandang sampai terinjak. Maka kata Rasulullah, naikkan sedikit celana kakimu, jangan sampai terinjak, nanti terkena tai onta atau tai kambing. Kalau dilipat-lipat terus, lama-lama rusak pula celananya. Jadi paskan saja. Sampai ke Abu Bakar, malah lebih dari mata kaki. Nah, kata Rasulullah, kata Abu Bakar, bagaimana ya Rasulullah? Kalau saya panjang terus celana kaki saya. Lalu kata Rasulullah, innaka lasta tasna'u dzalik. Aku tahu ya Abu Bakar, engkau berbuat demikian huyala, tidaklah karena sombong. Jadi orang Arab dahulu kalau dia sombong, dia pakaian yang mewah, dilebihkannya. Begitu juga soal jenggot. Kalau dia keturunan yang suku-suku yang terhormat, terasa lebih hebat, itu jenggotnya dipanjangkan sepanjang-panjangnya. Di Indonesia ada juga satu-satu kayak gitu saya lihat. Jadi baik itu Ibnu Wahb, Mufti Mekah, Nasruddin Albani, bukan Mufti Mekah tapi dia ulama hadis, menyatakan ukurannya itu segenggam, kurang dari segenggam pun tidak apa. Jadi dua-duanya itu pakaian. Jadi jenggot juga pakaian, celana juga pakaian. Kalau saya, jenggot saya enggak bagus, daripada jadi fitnah. Tapi kalau bagus seperti jenggot Roma Irama saya pelihara, atau seperti jenggot Rasulullah, jenggotnya tebal, indah. Jadi yang indah itu dipelihara. Cuman 5 lembar ke kiri ke kanan kurang bagus ya. Karena Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu rapi dan mencintai kerapian. Jadi jenggot jangan sampai tidak dirapikan, termasuk kumis harus dirapikan. Innallaha thayyibun, Allah itu maha rapi, maha bersih, maha indah. Karena itu jadikanlah keindahan. Nabi ketika akan keluar dari rumah, dia bercermin, dilihatnya jenggotnya, dilihatnya pakaiannya, sambil berdoa, Allahumma husni khalqi. Ya Allah, indahkanlah yang ada pada tubuhku, karena Engkau telah menciptakan tubuhku, indahkan jugalah budi pekertiku. Jadi perangainya, tingkah laku akhlak supaya indah, penampil pakaian juga supaya rapi, supaya indah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada Abu Bakar, kenapa Abu Bakar itu kok berbeda dari sahabat yang lain? Rupanya Abu Bakar ini tidak tahan panas, tidak tahan dingin. Jadi kalau musim dinginnya itu sampai 8 derajat. 8 derajat musim bulan Januari sampai Februari, Mekah itu dingin.
Kalau 8 derajat, kita apa saja AC itu paling rendah, AC kita itu 16 derajat Celcius. AC tak bisa direndahkan. Paling rendah kedinginan kita ini 8 derajat Celcius. Iya, lebih dingin lagi. Biasanya bibir bisa pecah-pecah. Jadi orang-orang naik haji itu ditanya, mana mau naik haji musim dingin atau musim panas? Saya mau musim panas lagi katanya. Musim dingin nggak tahan, baju 2 lapis masih terasa dinginnya, pecah-pecah bibir kedua. Kalau musim panas, tumit juga yang pecah-pecah, tumit kadang-kadang seperti berdarah. Nah, itu ada jualnya tuh salapnya itu, dioleskan ke kaki. Nah, jadi Abu Bakar tadi dia memanjangkan celananya itu bukanlah karena sombong, bukanlah karena khuyala, bukan karena sombong, tapi karena dia tidak tahan panas, tidak tahan dingin. Jadi musim dingin lebih didalamkannya bajunya, lebih didalamkannya celananya, sehingga dia tidak cingkrang. Nah, jadi kalau kita tidak cingkrang tidak apa-apa kalau tidak sombong. Yang dilarangnya itu karena kesombongan. Tapi orang sekarang sombong nggak sombong, cingkrang semuanya. Nah, satu lagi, tadi itu saya ungkapkan 2 pendapat Imam Nasruddin Albani al-Marhum, ya, meninggal 1999. Kemudian Ibnu bin Baz Mufti Mekah juga sudah meninggal. Nah, ini yang paling populer pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, la yajuzu subulu, la itu tidak yajuz, dibolehkan subul, melebihkan pakaian. Fi sholati, di dalam sholat, wala ghairiha, tidak juga boleh di luar sholat. Jadi bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat. Bagaimana? Lil khuyala, apabila dimaksudkan dengan kesombongan. Jadi kata kuncinya kesombongan. Lil, bagi, khuyalai, kesombongan. Kalau tidak ada lil, khuyalau. Kalau ada inna, innal khuyala'ah. Jadi orang selalu bertanya itu di satu tempat, Ustaz, kenapa itu orang baca selalu al-muslimun? Nah, ada juga masjid al-muslimun, tapi ada juga bacanya al-muslimin. Nah, macam mana itu Ustaz? Tergantung dari kata-kata sebelumnya. Kalau tidak ada kata-kata sebelumnya, bacanya muslimun. Kok kita salah baca? Wa ana minal muslimin. Dibaca muslimin itu kena ada minnya, minal muslimin. Namanya harful jar. Min, ila, an, ala, fi, rubah, kaf, lam. 9 huruf yang memberi bawah kalimat sesudahnya, yang disebut dengan huruf khafat atau huruf jar. Orang Mesir nyebut jar itu jer, nah pakai e. Nyebut al itu l. Umpamanya pesantren apa ini pakai l itu pakalnya itu. Jadi khuyala tadi itu artinya kesombongan. Tidak boleh memakai pakaian berlebihan karena kesombongan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau pas-pas saja seperti Abu Bakar boleh, tapi jangan karena kesombongan. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i di dalam kitabnya yang bernama Al-Umm.